Di kesempatan video kali ini kita akan membahas bab Kingdom Plantae, ya, tentang tanaman nih teman-teman. Pertama, coba kita bahas apa sih ciri khas dari tanaman. Apa yang membedakan tanaman itu dengan kelompok makhluk hidup yang lain. Di antaranya, ya, tanaman itu punya ciri mereka bersifat eukariot, ya, sekaligus multiseluler. Maka ciri pertama ini atau dua ciri pertama ini, ya, mengeliminasi beberapa kelompok makhluk hidup. Kata kunci eukariot ini akan mengeliminasi semua makhluk hidup yang selnya bersifat prokariot. Semua bakteri, ya, yang masuk di bawah kingdom Monera untuk sistem klasifikasi 5 kingdom, atau kingdom Archaea dan kingdom Bacteria untuk sistem klasifikasi 6 kingdom. Maka di bawah eukariot itu cuma ada 4 kingdom tersisa, ada kingdom Protista, kingdom Fungi, kemudian kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, kemudian ciri berikutnya, tanaman itu harus bersifat multiseluler, gitu. Maka kelompok Protista ini bisa kita eliminasi dari ciri kedua ini, ya, karena kenapa? Protista itu cirinya sebagian besarnya uniseluler. Ada dari mereka yang multiseluler tapi tidak sebanyak yang uniseluler. Itu bahkan ada kelompok di bawah Protista, yakni Protista mirip hewan, yakni protozoa. Nah, itu semuanya uniseluler malah, ya. Maka yang multiseluler itu biasanya dari kelompok alga dan kelompok Protista mirip jamur, disebut dengan istilah Oomycota dan Mycomycota. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ciri berikutnya yang mungkin perlu kita catat untuk membedakan dia dengan artinya 3 kelompok yang lain, Fungi, Plantae, dan Animalia, yang paling kuat adalah ciri istilahnya autotrof. Ya. Biasanya kita dengarnya autotrof artinya mampu atau bisa membuat makanannya sendiri, gitu. Kalimat yang lain, dia bisa autotrof karena dia punya kloroplas, ya, atau punya klorofil, ya, sehingga dia bisa berfotosintesis. Jadi kalimat yang lain berklorofil atau berfotosintesis, boleh pilih salah satunya, teman-teman boleh catat. Berfotosintesis, ya. Nah, maka ciri ketiga ini akan bahkan mengeliminasi 2 kingdom yang lain sekaligus, yakni kingdom fungi, ya, jamur, dan sekaligus kingdom Animalia. Kenapa? Karena keduanya bersifat heterotrof, gitu. Sehingga dengan menggabungkan 3 ciri ini, teman-teman, eukariot, multiseluler, dan autotrof, ya, secara umum ini udah mengeliminasi kingdom-kingdom yang lain, gitu. Meskipun ada beberapa pengecualian, misalnya pada kelompok alga tertentu, ya, dia bisa punya 3 ciri ini, ya, eukariot, multiseluler, dan autotrof, ya. Kemudian ciri berikutnya yang perlu kita catat, yakni bahwasanya tanaman ini berdinding sel, mengandung atau punya dinding sel. Nah, maka jika jamur berdinding sel, tanaman juga berdinding sel. Yang membedakan adalah jenis senyawa yang menyusun dinding selnya mereka. Kalau jamur itu dari senyawa namanya kitin, ya. Kalau kitin itu dia masuk golongan karbohidrat, cuman karbohidratnya sedikit beda. Kenapa? Karbohidratnya ini punya nitrogen. Jadi dia mirip-mirip protein tapi karbohidrat. Itu dia adalah karbohidrat bernitrogen. Beda dengan dinding selnya tanaman, secara umum asalnya atau yang paling dasar berupa selulosa. Ya, dan ini karbohidrat murni yang unsurnya hanya karbon, hidrogen, dan oksigen tanpa nitrogen. Itu. Lebih lengkap lagi, tanaman itu pada jaringan tertentu ada tambahan senyawanya. Selain selulosa ada pektin namanya, ada lignin, ya. Kemudian ada namanya suberin, ada hemiselulose, ya, dan seterusnya.
Tapi yang paling pokok, dinding sel tanaman pasti punya yang namanya selulosa, terutama namanya dinding sel primer gitu, teman-teman. Kemudian ciri berikutnya yang perlu kita catat ya, yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari tanaman adalah semua tanaman tanpa pengecualian, teman-teman ya. Ini dibahas di konsep jaringan, yakni kenapa dia memiliki atau dia punya yang namanya meristem afikal. Enggak ada satupun tanaman yang enggak punya yang namanya meristem apikal, yakni meristem yang biasanya terletak di ujung dari akar dan batang yang menyebabkan pemanjangan batang atau akar yang berperan dalam pertumbuhan sekunder namanya. Ya. Adapun kalau yang namanya meristem sekunder atau meristem lateral itu hanya terdapat pada kelompok tanaman tertentu seperti halnya tanaman dikotil atau tanaman gymnospermae. Maka meristem apikal semua tanaman punya, ya. Tidak dikategorikan tanaman kalau nggak punya meristem apikal. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian tanpa pengecualian semua tanaman juga kenapa? Itu berembrio, menghasilkan yang namanya embrio. Ya. Maka disebutlah dia dengan istilah embryophyta. Padahal semua tanaman embryophyta gitu. Dulunya alga ya itu masuk tanaman, teman-teman, ya. Tapi kemudian di antara ciri tanaman yang penting yang harus ditulis di sini kan dia kenapa? Punya embrio. Sementara alga nggak punya embrio, maka keluarlah dia dari kelompok tanaman. Gitu. Jadi dari semua makhluk hidup hanya 2 kingdom yang bisa menghasilkan embrio. Ya, embrio itu adalah bentuk perkembangan bayi yang kemudian nanti dari zigot ya, kemudian membentuk yang namanya embrio yang kemudian nanti diberikan proteksi sama ibunya atau induknya gitu. Baik proteksi itu berupa cangkang kalau dia ditelur ya. Ataupun mungkin ada selaput pembungkusnya ya, atau kemudian dia di dalam rahim gitu. Nah, kemudian ciri terakhir ya, teman-teman, mungkin kita perlu catat yang dimiliki oleh semua tanaman adalah semua tanaman tanpa pengecualian itu mengalami namanya metagenesis. Ya, memiliki namanya atau mengalami namanya daur hidup atau metagenesis. Nah, metagenesis ini atau siklus hidup ini terdapat pada kelompok makhluk hidup yang lain juga ya, tapi secara semua tanaman ini punya gitu. Tapi kalau pada hewan hanya hewan-hewan tertentu seperti halnya serangga yang punya namanya konsep metamorfosis ya, sama diistilahkan di sini metagenesis, daur hidup. Maka ada istilah telur, kemudian ulat, kepompong dewasa di sana. Kemudian kalau di kelompok katak ya, maka ada istilah telur, kemudian berkembang jadi larva atau berudu, kemudian jadi katak dewasa begitu. Kemudian kalau pada kelompok ada namanya kelompok Coelenterata ya, hidra dan ubur-ubur, itu ada istilah polip dan medusa gitu daur hidupnya. Maka tanaman nggak kalah gitu. Daur hidup mereka metagenesisnya ini itu juga ada 2 istilah, teman-teman. Ada namanya generasi gametofit ya. Ada namanya generasi sporofit. Ada namanya generasi sporofit gitu. Nah, generasi gametofit sesuai namanya adalah generasi penghasil gamet. Maka dialah yang ngasilin gamet jantan berupa sperma. Dan dia juga dari mereka menghasilkan gamet betina yakni ovum. Ya. Nah, hukum asalnya semua gametofit itu, teman-teman, hafalin bersifat haploid N. Dari sisi kromosomnya mereka bersifat haploid. Maka sama dengan sperma ya. Sperma dan ovum semua gamet juga di mana-mana bersifat haploid namanya. Gitu. Maka ini juga haploid. Nah, maka proses penghasilan gamet pada tanaman unik banget nih. Kenapa dengan mereka beda dengan kita? Kalau penghasilan gamet pada manusia itu melibatkan namanya meiosis, pembelahan reduksi dari 2N jadi N. Ini jadi dari N jadi N, maka ini melibatkan proses namanya meiosis.
Nah, kemudian nanti sperma dan ovum akhirnya ketemu, ya, menghasilkan namanya zigot. Ya, jelas zigot pada tanaman maupun hewan berkembang jadi embrio yang kedua-duanya bersifat 2N. Ya. Kemudian embrio ini berkembang jadi generasi berikutnya, itu generasi sporofit. Ya, sesuai namanya, generasi sporofit adalah generasi penghasil spora. Dan dia hukum asalnya adalah bersifat 2N atau kromosomnya bersifat diploid. Mirip dengan hewan atau manusia ini. Ya. Yang kemudian sesuai namanya tadi, dialah yang generasi yang menghasilkan spora. Dan semua spora secara umum bersifat haploid. Maka proses penghasilan spora pada tanaman ini dari 2N jadi N ini melibatkan yang namanya meiosis. Maaf teman-teman, yang tadi ini salah ngomong ya, atau salah catat. Ini harusnya tadi apa? Mitosis. Ya, jadi proses pembentukan gamet pada tanaman itu cukup melibatkan mitosis. Adapun meiosis, ya, ternyata itu bukan untuk ngasilin gamet gitu, seperti halnya pada manusia dan hewan. Tapi di sini untuk ngasilin spora gitu. Maka dari 2N jadi N dihasilkanlah spora. Kemudian bayangin, spora itu alat reproduksi aseksual yang kemudian mirip biji, dia akan jatuh ke tanah. Kemudian dia akan berkecambah dan menghasilkan tanaman yang merupakan generasi gametofit, ya. Kemudian siklusnya berulang. Nah, itu. Maka semua tanaman tanpa pengecualian mengalami yang namanya daur hidup, mengalami yang namanya metagenesis, siklus hidup, ya berkisar tadi dengan istilah antara gametofit dan sporofit.